Gimana caranya berinvestasi pakai hutang? Tapi sebelum saya jelasin gimana caranya, saya mau ngebahas dulu kenapa harus investasi pakai hutang. Jadi mungkin kalau kamu dengar influencer-influencer lain, mereka mengatakan jangan pakai utang, jangan pakai utang. Saya setuju, jangan pakai utang kalau kamu belum ngerti gimana caranya. Karena kenyataannya di lapangan, semua orang kaya jadi kaya karena mereka berhutang. Bukan artinya saya ngajarin kamu harus hutang, enggak. Kamu harus paham bahwa yang namanya hutang itu seperti pedang bermata dua. Oke? Di sini saya tidak membahas riba atau tidak riba, mau yang syariah pun semuanya sama saja. Oh, semua orang kaya, orang yang real super kaya, mereka jadi kaya karena hutang. Tapi kamu harus hati-hati dalam berhutang. Kenapa? Karena ada juga orang yang udah kaya, jadi jatuh miskin, bangkrut ya karena hutang juga ada. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kemudian jadi super kaya raya karena hutang itu jauh lebih banyak lagi. Nah, kenapa mereka bisa kaya karena hutang? Karena satu nih, kuncinya satu, mereka punya kecerdasan finansial. IQ keuangan mereka, IQ finansial mereka sangat tinggi, sehingga mereka mengerti gimana caranya mengendalikan hutang, sehingga mereka mengerti gimana caranya mengontrol hutang supaya hutang itu menjadi senjata untuk mereka supaya jadi kaya. Artinya di video ini saya akan menjelaskan dua hal. Pertama, gimana caranya berinvestasi menggunakan hutang kalau kamu sudah ada uangnya, dan gimana caranya kamu bisa berinvestasi dengan hutang kalau uangmu masih sangat sedikit. Masih gaji UMR, masih gaji di bawah UMR. Tapi kalau kamu pengen cepet-cepet step forward yang cepet, kamu pengen mencoba mengendalikan hutang, ingin belajar mengendalikan hutang yang benar, yang cerdas. Atau kalau bahasa orang kayanya adalah good debt, utang yang baik, dengerin video ini sampai selesai. Nah, daripada saya menjelaskan gimana caranya berinvestasi di saham dengan hutang dan segala macamnya, mendingan saya ambil case tadi dari diri saya sendiri. Saya adalah investor properti. Jadi minimal ya 95% dari income saya larinya ke properti. Tapi 95% dari investment properti saya itu adalah hutang. Artinya saya berinvestasi di properti pakai hutang. Nah, kok bisa? Gampangnya gini, ini saya jelasin gampangnya. Kamu tahu dong yang namanya KPR, nah, kredit pemilikan rumah. KPR itu adalah sebuah fasilitas dari bank yang memungkinkan kita bisa punya properti tanpa membayar propertinya. Misalnya ada properti harganya 2 miliar. Saya bisa memiliki properti seharga 2 miliar, normalnya hanya dengan nge-DP aja. DP misalnya 20%. Artinya, hanya dengan modal ya plus minus 400 juta, saya udah bisa memiliki properti senilai 2 miliar. Oke? Nah, artinya 1,6 miliar ini dari mana? Ya dari hutang. Hutangnya apa? Ya KPR itu. KPR itu adalah hutang. Nah, itu kalau cara biasa. Nah, itu udah hutang tapi cara biasa. Sedangkan yang saya lakukan itu sedikit lebih ekstrim lagi. Jadi kalau saya main propertinya itu yang tanpa modal. Tanpa modal tuh bukan artinya 0-0 banget, nggak juga. Tetap ada yang namanya booking fee, ya saya bayar lah 5-10 juta, saya bayar. Tapi kalau dibandingkan dengan harga propertinya misalnya 2 miliar itu ya nothing, sangat-sangat nothing banget gitu loh. Nah, artinya bisa dibilang nyaris tanpa modal, hanya dengan modal 5 juta, 10 juta udah bisa menguasai properti 2 miliar. Kok bisa? Ya itu tadi saya bilang, cari dealnya yang bagus, cari project-project properti yang memang bisa memberikan fasilitas tanpa modal. Gimana cara dapatnya? Ya saya cari, sesimpel itu. Ini bukan soal skill, bukan soal jago-jagoan, bukan. Ini soal ya mau-mauan nyari aja. Saya nyari, sesimpel itu.
Kan ada rumusnya tuh, rumus dari mentor properti saya, 110-31. Dari 100 properti yang kita lihat, ada 10 yang kita seriusin, ada dari 10 yang kita seriusin, ada 3 yang kita tawar, dari 3 yang kita tawar, 1 yang dibeli. Artinya, secara angka, mestinya setiap satu properti yang saya beli itu sudah difilter dari awalnya 100 properti yang saya lihat. Akhirnya dapatlah satu properti yang bisa tanpa modal sama sekali atau nyaris tanpa modal. Nah, sekarang gini, balik lagi ke hitung-hitungannya ya. Gimana caranya kok saya bisa dengan full utang, dengan full berhutang bisa investasi di properti. Sekarang gini, sekarang ada properti 2 miliar. Saya beli dengan modal booking fee aja deh. Booking fee misalnya 5 juta. Saya bayar 5 juta, booking fee properti saya dapetin. By the way, ini true story. Ini beneran barangnya ada sampai sekarang. Nah, dari dari harga 2 miliar, plafon 2 miliar itu, saya renov, saya bikin cantik segala macam, anggaplah modalnya itu sekitar 500 juta. Jadi saya keluar duit 500 juta adalah untuk menghias semuanya. Oke? Nah, hiasannya ini pun, renovasinya pun bisa menggunakan utang juga, di financing juga. Jadi artinya harga properti 2 miliar, lalu kemudian untuk renovnya 500 juta misalnya, saya hutang berapa? 2,5 miliar untuk satu properti. Oke? 2,5 miliar satu properti. Nah, dari 2,5 miliar ini kan ada cicilan, oke? Ada cicilan bunga plus pokok. Biasanya selama fixed rate itu 0,5% dari plafon. Artinya kalau 2,5 miliar maka maka cicilannya itu 0,5%, yaitu sekitar 12,5 juta. Oke? Kalau misalnya kamu bingung gimana ngitungnya, gampang. Kamu datang aja ke developer, suruh mereka buatin hitung-hitungannya, plus minus pasti sama kayak saya bilang. Jadi kalau di properti itu ada 2 jenis cicilan. Pertama, cicilan yang fix, yang bunganya fix itu biasanya 0,5% dari plafon. Oke, misalnya plafonnya 2,5 miliar, maka plafonnya sekitar 12,5 juta. Dengan catatan, kalau saya karena umur masih cukup muda, maka mencicil masih bisa 25 tahun. Jadi kalau misalnya sekarang kamu umur masih 30-an, mendingan cepet invest properti. Kenapa? Karena kamu masih bisa mencicil dengan tenor yang sangat panjang, 25 tahun misalnya. Oke, 12,5. Lalu kemudian saya kelola propertinya. Investment saya berjalan sehingga dia bisa ngebayarin dirinya sendiri. Oke? Ngebayarin dirinya sendiri itu apa aja? Pertama, cicilannya harus bisa dia bayar. Jadi hasil dari operasional, dari net operating income atau NOI-nya si properti itu harus bisa, satu, mencicil operasionalnya sendiri. Kedua, dia harus bisa mencicil KPR-nya sendiri. Itu baru namanya investasi. Kalau perlu ada yang ketiga, ada lebihnya buat saya jajan masuk kantong. Nah, itulah gimana caranya saya bisa berinvestasi di properti tanpa pakai modal. Semua pakai utang. Nah, dari satu properti biasanya saya bisa mendapatkan sekitar 25 juta per bulan. Bersih tuh. Nah, NOI-nya 25 juta. Dari NOI 25 juta, sekali lagi, itu udah NOI, artinya sudah ngebayar biaya operasionalnya sendiri. Dari 25 juta, bayar cicilan KPR-nya 12,5. Artinya, sekitar 10-12,5 juta setiap bulan tuh masih masuk ke kantong saya. Asik atau asik banget? Ini adalah case study yang real ya, yang benar-benar terjadi. Artinya, itulah gimana caranya saya bisa berinvestasi pakai hutang. Sekali lagi, ini dimungkinkan. Kenapa? Karena saya mengerti apa yang saya lakukan. Jadi sebelum saya berinvestasi di properti, saya belajar dulu tentang properti. Saya pelajari dulu gimana caranya, di mana cara nyari lokasinya. Minimal kalau kamu mau masuk ke dunia properti, pahami 5 hal. Oke? Kalau seorang pembicara properti akan bilang 5L, lokasi, lagi lokasi. Tapi kalau saya bukan lokasi, lagi lokasi. Lokasi penting, sangat penting, tapi bukan yang terpenting, bukan satu-satunya yang terpenting. Lokasi ada dalam top 5 lah, tapi nomor 1 yang kamu harus perhatikan itu adalah cash flow. Cash flow-nya dulu nih, hitung-hitungannya masuk nggak? Kalau buat saya hitung-hitungannya apa nih? Ini properti bisa nggak tanpa DP? Udah itu dulu.
Buat saya itu dulu. Jadi kalau misalnya saya ketemu developer atau saya ketemu pengembang properti, saya pasti tanya, ini bisa tanpa DP nggak? Kalau dia bilang, oh harus pakai DP, skip, cari yang lain. Sesimpel itu. Jadi yang pertama, hitung-hitungannya masuk dulu. Kenapa? Kenapa saya mencari yang tanpa DP? Karena sebisa mungkin saya nggak pakai modal sendiri. Sebisa mungkin saya pakai utang. Selama hitung-hitungannya masuk. Kalau saya seperti itu, karena saya ngerti apa yang saya lakuin. Yang kedua, baru lokasinya. Lokasi penting, tapi bukan yang terpenting menurut saya. Hitung-hitungannya masuk, baru kemudian lokasinya. Setelah lokasinya, saya lihat nih, aksesnya bagaimana. Aksesnya oke nggak nih? Aksesnya bagus nggak? Jangan-jangan lokasinya bagus di tengah kota, tapi kemudian aksesnya harus naik helikopter dulu karena tidak ada jalan ke propertinya, ya sama juga bohong. Kan kayak gitu. Aksesnya harus ada. Lalu kemudian ada nggak pemain lain di sana? Bagaimana persaingannya? Apakah berdarah-darah? Apakah saya satu-satunya pemain di sana? Apakah saya satu-satunya investor properti yang punya properti di sana? Atau banyak properti-properti lain yang juga merupakan investasi? Lalu kemudian saya lihat juga, ini surroundingnya seperti apa? Surroundingnya bagaimana? Apakah misalnya ada crowd di sana? Apakah ada keramaian di sana? Apakah ada sesuatu yang membuat orang mau datang ke sana? Itu semuanya dilihat dan dianalisa. Oke? Karena mengerti 5 hal itu, akhirnya saya bisa memutuskan, oke, ini berani pakai utang. Sesimpel itu. Jadi nggak ada yang analisa aneh-aneh, ngejelimet, ribet, harus dianalisa dulu selama 8 tahun terakhir. Nggak juga. Yang penting kita lihat, kalau kita udah mengerti apa yang kita lakukan, ngambil keputusan tuh lebih banyak enaknya sebetulnya. Lebih mudah, lebih gampang, dan sebetulnya jauh lebih baik kita mengambil keputusan kalau kita ngerti apa yang akan diputuskan. Kebanyakan orang, mereka nggak ngerti, mereka FOMO. Fear of missing out, takut ketinggalan, pengen ikut-ikutan. Kebanyakan orang tuh FOMO. Oh, si ini beli properti, oke saya juga. Oh, si ini beli saham, saya juga. Oh, si ini kripto, oke ikut-ikutan. Tapi mereka nggak ngerti. Ketika kamu nggak ngerti apa yang kamu lakukan, ini bahaya banget. Contoh paling gampang, saham deh. Wah, saham A lagi naik nih. Wah, ikut. Pada beli. Ternyata pasti beli, sahamnya anjlok, turun. Pertama, nyalahin yang dia ikutin. Padahal si sosok yang diikutin nggak pernah nyuruh beli. Oke? Kemudian karena nggak ngerti, turun, lihat minusnya banyak, langsung jual karena panik. Padahal si yang beli di awal, dia beli karena dia tahu ini saham perusahaannya bagus, manajemennya kuat, perusahaannya sehat, nilai bukunya juga sangat tinggi, dijual masih di bawah harga. Lalu kemudian ketika harga sahamnya turun, orang-orang yang FOMO, yang nggak ngerti apa yang mereka lakukan, mereka panik, mereka jual. Akhirnya jadilah rugi. Ketika rugi, semuanya disalahkan kecuali dirinya sendiri. Salah elit global, salah presiden, salah ekonomi, salah Amerika, semuanya salah kecuali dirinya sendiri. Padahal orang yang ngerti, mereka lihat, ini sahamnya, ini perusahaan Ferrari tapi lagi dijualnya harga bajai, ini harganya turun, anjlok, sikat lagi di bawah. Kalau ngerti apa yang mereka lakukan, inilah makanya penting banget invest dulu leher ke atas sebelum invest di instrumen, mau properti, mau emas, mau kripto, saham, semuanya sama, obligasi kayak reksadana, beli franchise bisnis, semua sama. Kalau kamu nggak ngerti apa yang kamu lakuin, ya kamu nggak akan dapat hasil yang kamu inginkan, dah gitu aja. Nah, itu tadi, kalau kamu udah ngerti gimana mainnya, kamu udah mengerti cara saya investasi di properti tanpa modal seperti yang tadi udah saya jelasin, tadi udah saya ceritain. Oke? Nah, kalau sekarang kamu uangnya masih pas-pasan. Oke, saya kasih tahu aja, kalau kamu uangnya masih pas-pasan, masih UMR, susah mau main di properti dengan cara saya. Kenapa? Kamu nggak bankable. Kalau kamu mau menggunakan cara saya yang benar-benar tanpa modal, kamu harus menunjukkan ke bank bahwa kamu udah punya duit. Ada perputaran uang di dalam rekeningmu. Sehingga bank bisa ngeliat, oke, ini orang mampu bayar nih. Saya di dalam rekening, perputaran uang di rekening saya, itu bank menganggap, oke, si gede ini mampu bayar cicilannya. Padahal yang bayar cicilan bukan saya. Yang bayar cicilan adalah siapa? Orang yang menyewa properti saya. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya
keuanganmu masih UMR, kamu mau main di properti meskipun tanpa modal, agak susah. Kenapa? Sekali lagi, bank belum percaya sama kamu. Nah, makanya tadi saya bilang di awal video ini, gimana caranya kalau kamu masih gaji UMR, masih di bawah UMR, tapi pengen mulai invest. Dan kamu, oke, saya mau invest dengan hutang yang baik. Saran saya, invest leher ke atas. Leher ke atas. Naikin dulu income-mu. Belajar high income skill. Belajar strategi-strategi untuk kamu bisa naikin income-mu. Belajar gimana caranya naikin penghasilan lewat bisnis online, jualan online, jadi affiliate marketing. Belajar dari situ dulu. Begitu kamu udah sukses, artinya kamu udah berjalan, bisnis online udah jalan, atau affiliate marketingmu udah jalan, atau kamu bisa lihat nanti kamu jualan online semuanya udah jalan, udah ada perputaran uang, baru jauh lebih enak. Mau main properti, mau main saham, mau beli obligasi, mau reksadana, semuanya itu jauh lebih enak. Nah, saran saya kalau kamu mau invest layar ke atas, kamu bisa ikutan workshop yang berbayar, seminar yang berbayar. Oh tapi kan seminar berbayar nggak bisa ngutang. Bilang sama yang bikinnya gitu loh, sama IO-nya, bilang, Pak, Bu, saya mau ikutan tapi ada nggak program cicilan? Nah, bisa nggak misalnya pakai pay letter? Biasanya ada. Misalnya mereka bilang, oh ikut workshop digital marketing harga misalnya 5 juta, contoh. Japri aja, ada nggak program untuk cicilan? Pakai pay letter dan segala macam. Biasanya mereka akan kasih kamu link Tokped-nya. Link Tokped dimana kamu bisa bayar pakai pay letter, Akulaku, apapun lah namanya. Saya nggak ngajarin kamu harus ngutang ya, enggak. Tapi paling enggak, kalau gajimu masih UMR, kamu bisa menggunakan cara ini untuk bisa mengakses workshop-workshop, seminar-seminar, komunitas-komunitas yang berbayar mahal. Sehingga kamu bisa belajar lebih cepat untuk kamu bisa naikin income-mu. Dan mentor saya pernah ngajarin, kalau kita punya utang, hidup kita tertekan sehingga kita bisa berusaha lebih dahsyat lagi. Itu guru saya tuh yang ngajarin itu, sehingga saya makin berani untuk terjun ke properti menggunakan KPR pakai utang. Tapi kalau kamu ngerasa, wah kalau misalnya ikut seminar berbayar masih kemahalan, masih belum berani, it's okay. Saran saya kamu mulai dari belajar buku ini, Scroll Like Cuan. Di buku ini kamu akan belajar gimana caranya bisa punya bisnis hanya dengan modal media sosial. Dari media sosial, kamu bisa menghasilkan income tambahan, income sampingan. Kamu bisa baca dari buku ini lengkap banget ilmunya. Dari gimana caranya nyari barangnya, gimana caranya cari marketnya, milih sosmednya gimana, bikin kontennya gimana, cara jualannya gimana, bahkan sampai gimana caranya kamu bisa ngejawab WhatsApp sampai orang mau beli. Nah, semuanya ada di sini. Oke, kalau kamu mau beli bukunya, kamu komit untuk invest leher ke atas. Kamu komit untuk meningkatkan income-mu supaya kamu nantinya bisa invest di properti, di saham, dan segala macamnya. Kamu bisa klik linknya di bawah, kamu bisa order buku ini sekarang juga. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.